Diperujak pecel jarene anake abah, anake sapa aku abah ku yo ora ero. Kuwi mau Anies yo mae sapa aku yo ora pati paham. Karena saya tidak ikut dalam dunia politik, ini sudut pandang saya sebagai seorang TKW. Ngono ae lah wis. Ya suruh sana pembantu ae ora usah ngurusi Indonesia. Waduh, mereka lupa bahwa penyumbang devisa negara nomor 2 itu adalah PMI. Tetapi ya nggak apa-apa diakui atau tidak, itu kan permasalahannya ada di otak masing-masing. Jadi ya alhamdulillah ditanggepi nggak ditanggepi yo masalah gitu aja lah. Kita itu orangnya permanen goblok. Jadi kayak saya ini permanen goblok dikasih tahu juga tidak tahu ya mau gimana lagi. Bahkan banyak yang nanya ini nih. PMI kuwi mau apa? Makanya saya tuh selalu menyelipkan kata-kata TKW, TKL. Ngono yo nek sing baper yo ojo disebut TKW, TKL. Kenapa tidak menyebutkan TKI? Walah, kok iki pekok yo so women PMI iki mau pekerja migran Indonesia. Lah apa artine ngopo kok dadi PMI? Yo ora ro takono atasamu kono. Oh sing gawe kata-kataku yo atasamu. Kene yo ora ngerti mek kene mek derma. Terus kamu nanya. Yang membuat kebijakan kan bukan saya. Gonta ganti jeneng, tapi intinya kan tetep aja toh. Jadi kalau PMI itu kenapa sih saya tuh memperkenalkan spanduk-spanduk itu ya karo pamer rai lah gitu. Jadi saya selalu mengatakan TKW, TKL, terus PMI dalam kurungan. Artinya apa? Orang biar tanya PMI itu mau apa? Karena semua masyarakat tidak tahu PMI. Banyak kan yang nanyain PMI itu apa? PMI untuk versi Indonesia adalah pendonor darah. PMI kui mau pendonor darah untuk PMI Indonesia. Tapi PMI yang ada di luar negeri ki donor dana. Donor dana. Bener nggak? Donor dana. Jadi donor dana ini mau jenenge PMI lek teko luar negeri asli nih jenenge TKW. Ya mbok sapa sing ganti ki mau ya ora roh aku. Ya. Jadi ki mau podo donor. Ya aku ngerti saiki sing ngekei jeneng kuwi asline pingin memperjelas dunia persilatan bahwa awake dhewe iki tukang donor. Tapi donor dana. Ngopo aku dikei kumis barang iki? Jadi itu donor dana. Kalau kalian di Indonesia donor darah. Maka dari itu saya alu-alukan PMI yo para pejabat, para wong pinter ki yo wis ngerti, tapi kan masyarakat umum kan PMI ku ya apa meneh, kata-kata apa meneh ngono lho. Jadi ya saya itu menjelajahi dunia. Menjelajahi dunia. Nek planet Mars. Kalau saya itu nggak mungkin ke planet Mars, ke planet ngeres. Ya utek-utekmu kuwi mau sing ngarane aku ngeres kabeh iki rek. Panggah TKW ini sawe dhewe iki mis ya wis gak apa-apa ngopo aku isuk-isuk dikek rendang mbek arek iki. Pikire aku luwe ta ya apa mbek arek iki. Dikek saweran rendang aku. Wis isu-isu kon mangan rendang aku gitu kan. Kayak soto ngono rek. Isu-isu kene iki mumpung danyange kuat jek ekstra jos ngene iki. Mari bengok-bengok mari ngene aman aja. Aja dikei kumis lah aku iki. Dikei kumis kayak love gak apa-apa aja dikei kumis aku iki. Malah kuwe tok welekku wis kadung koyo ngene iki macak mlining-mlining. Dikei kumis jewepat Rasa celak-celuk mak ae. Aku jatuh harga diriku kok. Boleh nyela aku iki sing sopan, Kanjeng Ratu apa piye ngono. Ben heboh dunia persilatan kok ono sing nesu-nesu. Kae lo Juni gila hormat. Sing telepon kok dikit to aku iki tak nesu-nesu dilu, ngono exercise cangkem. Bejan gak dikasih kesempatan blas mbak Rare. Ya wes angkat wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miss, gimana kabarnya sehat, Miss? Ih kabar sehat sehat. Terima kasih. Nih saya mau nanya nih, Miss. Istri saya tuh kerja di Taiwan, di kota Lamongan. Udah ngejalanin 2 tahun sekarang tuh, Miss. Dia malah ngeblokir saya, medsos semua diblokir. Juga kartu yang kasih dari PT yang 3 kartu itu nggak pernah ngasih ke saya, tapi alhamdulillah tahu. Ya malahan dia di sana malah senang-senang lah nggak ingat sama
anak, terus ya suami gitu, Miss. Yang saya ditakutkan di TikTok kan banyak lah istilahnya, Miss, ya, yang pasal pergaulan gitu, Miss. Gitu. Terus masalahnya? Ya masalahnya saya tuh pengen pengen nyelidiki atau gimana, pengen supaya cepat pulang lah. Nah di sini juga saya kan nggak masalah ekonomi nggak terlalu berat sih. Nah itu minta izin katanya dengan iming-iming nanti kita usaha. Terus dengan iming-iming ya inilah baiklah ke saya iming-imingnya. Taunya sampai sekarang bukannya saya pengen dikasih uang, bukan gitu ya. Segi materi cuman kok nggak ada kabar baiknya, lost contact, malah komunikasi kayak gitu, Miss, ke saya tuh gitu. Gak ingat sama anak intinya gitu. Nggak ingat sama anak sebelumnya kan pasti ada masalah dong. Nggak mungkin perempuan itu tiba-tiba pergi. Masalahnya di mana? Masalahnya kan kita gini lah, Miss, intinya saya tuh nikah 2 kalian, Miss. Dia itu orang Indramayu, Sindang Wetan, Panjidangan Wetan. Saya nikah 2 kalian. Dulu saya ya istilah malah kalau dijujur kalau dibukain mas saya habis-habisan lah dengan ini lah, itulah sampai garis tengahnya saya itu hancur rumah tangganya sama istri yang pertama sama dia orang Indramayu gitu, Miss. Masalahnya dulu emang pas dia mau berangkat ke Taiwan tuh minta izin saya minta tangan sampai 2 kalian sama saya ditantangin tangan. Soalnya apa? Dulu pernah saya disakitin, takut ada apa-apa, takut terjadi dan ulang lagi gitu. Mis, taunya ya benar lah. Pas pertama berangkat ke Taiwan 3 bulan, pertama berangkat ke Taiwan 3 bulan, saya emang stres lah, bingung mikirin anak sama siapa, masih kecil 6 tahun, diurusnya sama siapa, sedangkan ibu saya misalnya udah tua, takut nggak kebanin. Akhirnya kesalahan saya cuma nggak terlalu fatal, cuma ke karaoke aja, cuma diam itu aja kesalahan saya tuh yang dia bikin sakit hati. Jangan pakai handfree, saya nggak dengar suaranya ya. Kalau kamu pakai handfree, saya nggak dengar suaranya. Kamu gerak aja nggak dengar. Halo, halo. Halo, Miss. Kamu pakai handfree ya? Enggak, Miss, enggak pakai handphone. Suaramu jauh tapi. Jauh ya. Nah, kalau sekarang deketan nggak, Miss? Agak jauh sih. Terus? Ya, intinya saya pernah kesalahan begitu ditinggal 3 bulan. Saya pernah ya ke tempat hiburan karaoke aja, cuman dia barin pusing gitu, anak sama siapa gitu kan. Setelah kamu dititipin ke orang tua saya, istilahnya udah tua gitu, Miss, takut kebebanin gitu, Miss. Tapi dia malah di saat hanya malah nongkrong itu main gaul dan dibawa majukan sama teman-temannya, dibawa ke karaoke, hiburan lah, minum lah gitu, Miss. Videonya ada di saya gitu, Miss. Gitu, apalagi saya lihat dari pergaulan gitu kan, Miss. Ditambah saya itu apa namanya, terbuka lagi lah rasa dulu sakit hatinya sama istri saya dulu gitu, Miss. Terus apa hubungannya istrimu sama yang dulu sama istri yang baru? Terus kamu bingung dengan anak yang kecil mau ngapain lah? Kok kamu ke tempat karaokean kan nggak masuk di logika kok? Apa hubungannya? Ya harusnya kalau kamu susah anakmu nggak ada yang jagain, ngapain kamu karaoke? Hah? Kan nggak masuk di akal. Sebentar. Nggak masuk di akal. Istri baru berangkat 3 bulan, kamu ke karaokean itu nggak masuk di logika. Dengan alasan kamu pusing. Kamu pusing, kamu cuma jaga anak. Kita pusing ngadepin majikan, ngadepin agent. Hah? Enak banget kamu ngomong pusing terus larinya ke karaokean. Nggak gitu konsepnya. Kamu cuma jaga satu anak aja pusing, apalagi istrimu jaga orang tua yang begitu jahat, jaga majikan yang begitu kejam. Kamu jaga anak sendiri aja pusing. Terus kamu larinya ke karaokean. Waduh, nggak kayak gitu konsepnya, Forguso. Nggak boleh istrimu jepat jempalik ngangkat orang tua, ngangkat tainya orang tua, dan kamu pusing ngurusin satu anak. Kan masa depannya kan kontrak istri saya 3 tahun, Miss, kontraknya 3 tahun, dan dulunya pun saya pernah dikhianati. Kan saya nikahnya. Sebentar. Kamu punya trauma dengan masa lalumu, apa hubungannya sama istri barumu? Punya trauma karena saya hancur rumah tangganya kan sama ibu yang kedua, istri kedua yang sekarang. Ya berarti kan Karmayanti sama Karmayanto. Iya betul. Iya, kamu kena karma sekarang. Kenapa kamu hancurnya dengan istri yang kedua ini? Ya itu karma itu nyata. Dan jangan salahkan istri keduamu, karena istri pertamamu kamu khianatin demi istri kedua.
Dan sekarang balasannya istrimu yang kedua berkhianat, boleh dong? Boleh dong. Nah, sudah tahu nih kamu hasil hasil ngerebut, kamu direbut sama istri keduamu. Harusnya kamu menjaga istri keduamu dengan cara yang baik, bukan berangkat ke karaoke. Lah kok malah berangkat ke karaoke gitu ya konsepmu? Saya nggak akan bela kamu. Kenapa? Karena kamu menanyakan istrimu. Istri dari buah dari karmamu, sayang. Karmamu istri pertamamu itu lagi berdoa saat ini. Ya, kalau menurutku ya berdoa dan bersabar agar dia kembali pada jalan yang benar. Jadi gini Miss, intinya saya itu waktu sama istri pertama baik-baik adam ayam, dia mengganggu komunikasi ke saya, dibilangnya saya itu udah punya istri, malah mengganggu sampai berantakan rumah tangga. Ya salahmu sendiri, kenapa kamu mau diganggu? Kalau kamu tidak mengganggu cewek, ya kamu nggak akan diganggu sama cewek. Enggak, bukan saya justru. Jadi ya, dulunya dipertemukan sama istri kedua itu, dia nelpon nyasar ke saya pertamanya gitu Miss. Sudah telepon nyasar, kenapa nggak diblok? Udah dibilang, cuman istri saya yang pertama itu nge-save terus, mungkin dia sakit hati gitu. Ya iyalah. Nyatanya kalau kamu nggak ada hubungan, ngapain sampai nikah? Ayo, kalau dia istri keduamu mau teleponnya nyasar, tapi kenapa sekarang jatuhnya menikah? Kan itu karena sama saya dihancam, karena kan saya nggak ridho lah itu, katanya dia juga mengakui salah, katanya udah mengganggu, katanya udah tungguin aja selama 3 tahun saya di Taiwan, tungguin, katanya nanti awal tahun nikah saya tanggung jawab, dia mengakui salah gitu. Perempuan turut tanggung jawab, ya nggak mungkin perempuan tanggung jawab. Mana ada tanggung jawab? Wong kamu yang rusak istri pertamamu kok. Nggak boleh perempuan tanggung jawab, yang tanggung jawab itu laki-laki. Makanya kan saya bilang nih, kalau ketemu perempuan lewat online, ketemu laki-laki lewat online, jangan minta tanggung jawab dong. Karena kan dunia kalian dunia lain. Medsos yang pertemukan sama saya itu bukan dari medsos, dari telepon nyasar SI. Itu bukannya mensos. Itu bukan mensos. Telepon nyasar itu bukannya mensos. Atau dari alam gaib kalian ketemunya. Kan alam nyata toh. Kalian teleponan. AIWEOS di telepon, habis itu ketemuan, ngingik ngongok. Ya sekarang selesai ya tanggung jawab dong sayang. Ini pelajaran buat teman-teman yang lainnya. Kalau udah punya istri sah, jangan disakiti, jangan dikhianati. Karmayanto akan berbuah. Kamu curhat sama Miss Juni salah loh, karena kan makanya Miss Juni nanya, sebelum istrimu meninggalkanmu, salahmu apa? Kamu trauma dengan masa lalumu. Wong yang main masa lalu kamu kok. Yang jahat kamu kok. Iya kan, yang jahat siapa? Kamu atau istrimu? Ya saya juga itu sih, itu emang salah saya. Maka dari itu, sekarang nikmatin karmanya. Ya nggak bisa dong kamu sekarang marah-marah pingin mulangi istrimu. Kan istrimu kerjanya di Taiwan. Siapa tahu dia sudah jatuh hati sama yang lainnya. Emang betul, ada videonya, buktinya di saya ada. Saya kan udah tahu sikapnya dia gitu Miss. Udah tahu sikapnya dia. Saya hubungan rumah tangga sama dia itu 15 tahun. Dia itu merasa dingin. Bukannya yang intinya bukannya bersyukur lah gitu di sini sama suami itu, malah nggak ada komunikasi. Begitu 3 bulan ditinggalin saya kok nggak ada komunikasi, inilah itulah, karena pada diblokir ya. Saya pusingnya, aduh anak tuh dititipin ke siapa, sedangkan orang tua saya gini, itulah istilahnya gitu. Ya udahlah, saya tinggal karaoke gitu aja Miss. Ngerti gini loh, sebentar. Kamu pusing mikirin anak, terus anakmu kamu tinggal karaoke sama siapa anakmu? Lah, nggak masuk di logika. Kamu pusing ngurusin anak, terus kamu ke tempat karaoke, solusinya apa? Dapat LC untuk jaga anak. Bukan, sebentar. Sekarang kamu tenang, logika dipakai nih. Kamu pusing mikirin anak, terus kamu berangkat ke karaoke, kamu pulang bawa LC untuk jaga anakmu? Enggak. Lah makanya, terus ngapain kamu karaoke? Tujuannya apa? Daripada saya minum-minum, kan udah nggak pernah minum-minum ya, saya pengen. Ya udah, kamu kan sudah dapat obat stres. Gini misalnya, intinya dari gini lah,
tadinya saya dulunya pernah disakitin, dihianatin waktu dulu. Sekarang istilah sampai minta tangannya pun sekarang udah diizinin sama suami, istilahnya kok sempat-sempatnya dia di sana ya udah tau lah pergaulan kayak gitu lah, intinya ada video buktinya semua ada gitu. Tadinya saya pengen suruh minta pulang atau gimana caranya, bisa nggak gitu? Nggak bisa, nggak bisa. Seseorang yang sudah berangkat ke luar negeri nggak bisa dipulangkan. Nggak bisa dipulangkan, kecuali kasus kriminal yang besar. Jadi kalau punya masalah gitu ya Miss ya? Kecuali punya kriminal besar. Punya masalah pun nggak bisa dipulangkan. Tetap habis kontrak ya Miss ya? Kalaupun habis kontrak dia nggak mau pulang, boleh. Oh gitu. Boleh. Boleh diperpanjang istilahnya? Boleh. Nggak ada yang larang. Ternyata habisnya kontraknya 2027 Miss. Saya juga belum tahu, katanya mau cuti atau gimana. Kalau cuti gitu mesti izin suami lagi apa enggak? Tidak perlu izin suami. Tinggal cuti pulang, tinggal berangkat lagi gitu ya? Iyalah, mungkin berangkat di suami yang berikutnya kan dia sudah biasa ngerebut suami orang. Dia kan sudah biasa ngerebut suami orang, kamu aja direbut. Ya jangan marah kalau suatu saat dia sama suami orang lagi. Kan udah biasa. Itu namanya nyasar lewat Asia. Iya, sekarang dia nyasar lagi kan nggak masalah. Kan pasti dapat burung lagi. Aduh, bahaya, Miss. Loh, nyatanya kamu mau menerima dia, kamu ninggalin istri kamu yang sah demi perempuan yang nyasar. Ya udah, kan dia kebiasaan nyasar. Ya nanti masuk ke sasaran lain, pegang kuntul lain kan boleh dong. Aduh, bingung ya, Miss. Nah, kamu nggak perlu bingung karena kamu yang melakukan kesalahan dulu. Kamu yang melakukan kesalahan dulu. Perempuan lagi baik-baiknya mencintaimu apa adanya, baru berangkat 3 bulan, kamu pusing ngurusin anak, kamu tinggalin ke karaoke. Kalau kamu tinggalin ke karaoke, pulang bawa Elsie untuk menjaga anakmu, mungkin itu solusi. Tapi nyatanya tetap kok pulang dari karaoke, kamu tetap bingung, no? Dan keputusan istrimu bener, tinggalin kamu, biar kamu kapok, tahu rasa. Nggak salah, istrimu nggak salah. Kapok. Gitu, Iya. Iya gitu lah itu ya. Minta izin ke suami, pertama minta izin ke suami. Ya iyalah, minta izin sama suami. Kalau suaminya baik-baik aja, nggak karaokean, ya nggak masalah. Minta izin baik-baik sama suaminya karaokean. Ke Taiwan 3 bulan, Kan intinya tetap pokok permasalahannya adalah kamu karaoke kan? Iya. Ya udah. Ya iya. Aku bukan istrimu aja marah, apalagi istrimu. Oke? Ya oke, Miss. Oke, terima kasih. Siap. Besok berangkat lagi bawa Elsie pulang ya. Jangan mau, Miss. Oke, terima kasih. Bye-bye. Enak aja kamu telepon saya. Makanya saya bilang kalau istrimu hilang itu pasti ada masalah awalnya. Nggak mungkin perempuan itu tiba-tiba hilang. Perempuan itu hilang punya alasan. Ciangkrek punya masalah, solusinya karaoke. Aduh edan Gusti nyuwun ngapura kula Gusti. Ya ora ngono konsepe Forguso. Oh, tak jedek raimu engko ya. Ya ora ngono kuwi, dadi garangan pro saiki bojomu mencari yang lain terus kowe nangis keder gitu. Ya ora ngono konsepe Forguso. Telek kowe iki. Berjuang mati-matian bojone ngosek WC-ne majikan sing kono berangkat karaokean lan nyaweran. Mulai nggawa Elsie juga anake. Jejek raimu engko ya. Curhatnya salah. Curhatnya bukan sama saya. Tak wajar sampai melungker-melungker utekmu engko. Miss Yuni omongannya kasar dan kejam. Ben, rasa nonton kontenku. Saya itu tidak perlu pengakuan dari siapapun. Wes ngerti kontenku kayak ngene lah, apa mau tonton? Nggak usah nonton konten saya karena konten saya itu bahasanya kasar. Konten yang bagus itu banyak di luar sana. Saya kontennya jelek, saya akui saya jelek. Lah kamu istrimu berangkat keluar negeri ngosek WC sampai jepat untune lah kok awakmu karaokean. Jejek raimu engko ya. Halo, selamat pagi, Miss. Selamat pagi sayang.
Nama saya Eh, nggak perlu kenalan. Di konten saya tidak membutuhkan namamu. Saya nggak penting namamu, karena nanti kamu sebutkan namamu, terus kamu viral, kamu minta take down, ala ngelundasku. Mau aku. Miss. Gini Miss, saya punya kakak Miss di Malaysia. Punya kakak di Malaysia Miss. Dia berangkatnya itu dari tahun 2018. Sampai sekarang dia belum bisa balik Miss, belum bisa pulang karena bermasalah itu Miss, apa dokumennya? Dokumennya kenapa? Tidak ada Miss. Dokumennya tidak ada karena lalu itu dia ada kasus kabur dari majikan. Kakakmu perempuan atau laki-laki? Perempuan Miss, perempuan. Oke. Terus dia menjadi kaburan berapa tahun? Sudah, dia itu kerja di majikannya, lalu dia pernah cerita itu Miss, sekitar belum sampai setahun lah Miss. Di Malaysia belum sampai setahun sekarang. Di Malaysia itu dia masuknya itu dari tahun 2018. Jadi belum sampai setahun dia keluarlah dari rumah majikan Miss, dia kabur. Dia masuk lewat PT kan. Oke, kaburan intinya. Terus sekarang dia mau pulang, masalahnya ada di mana? Masalahnya begini Miss, itu kan sudah ada berapa tahun Miss dia di Malaysia. Tapi sekarang itu lagi ada anak Miss, anak dari laki-laki lain lah macam itu. Tapi itu laki-laki tidak bertanggung jawab dengan dia Miss, macam itu. Maksudnya? Iya, maksudnya dia pacaran dengan laki-laki orang Indonesia Miss. Ada anak. Itu laki-laki, dia ada keluarga juga Miss, rupanya dia sudah kawin. Punya keluarga. Jadi itu laki-laki, sepengetahuan saya pernah ketangkap lah dengan orang imigrasi. Gak tahu lah apakah dia sudah dipulangkan ke Indonesia atau bagaimana kondisinya, saya tidak tahu Miss. Yang pastinya ini kakak saya sudah agak linglung Miss. Dia agak nggak nyambung lah Miss kalau dia ngobrol, macam stres macam itu lah Miss. Orang mana? Orang Palu Miss, Sulawesi Tengah Miss. Terus posisinya dia di mana sekarang? Malaysia mana? Di Kuala Lumpur Miss, di Bukit Jalil. Kemarin dia sempat bagi location Miss, bagi location. Dia itu katanya dia ditampung lah sama orang Melayu dengan anaknya itu Miss. Saya kemarin kan kirim gambarnya dengan Miss, itu kakak saya kondisinya. Dia agak linglung lah Miss, dia kalau diajak bicara tidak nyambung macam itu Miss. Lah kan bagaimana dia pulang kalau dia udah linglung gitu? Kan nggak bisa pulang juga. Masih inilah, karena kemarin itu saya tanya mau lanjut kerja ini kan kerja atau bagaimana Kak? Dia bilang mau pulang deh, saya rindu keluarga dia. Mau pulang? Oke. Berarti dia kalau dia linglung, terus siapa yang jagain dia? Makanya itu Miss, saya pun bingung juga Miss, mau minta tolong juga ke siapa Miss, kan nggak ada yang ditahu Miss, prosesnya juga nggak ada yang ditahu Miss, macam itu. Oke, kalau dia linglung, itu siapa yang akan jagain dia? Nanti dia hilang tiba-tiba, dia kabur atau seperti apa? Miss, karena memang dia betul-betul mau pulang Miss. Di sana kan ada apa istilahnya ya, orang yang dia numpang lah dengan itu orang Melayu Miss. Mungkin dia boleh tolong atau bagaimana Miss, kalau memang bisa dibantu Miss. Kan dia harus ke KBRI buat paspor SPLP. Habis itu bayar denda. Kalian ada uangnya kan? Untuk nyuruh dia pulang kan? Itu masalahnya Miss, bermasalah kendala di situ Miss. Lah terus gimana? Saya akan ngerahkan tim saya kalau di Malaysia, karena ini kan dia dengan sadar nih pacar-pacaran sampai hamil punya anak. Karena untuk buat SPLP-nya 2, dendanya juga 2. Kan nggak mungkin minta bantuan sama orang. Kan kalian sebagai keluarga harus menyiapkannya. Iya betul Miss. Terus untuk ininya bagaimana Miss? Biar prosedurnya Miss, maksudnya biar saya bincangkan dengan keluarga macam itu Miss. Oke. Pertama-tama dia harus datang ke KBRI untuk meminta paspor SPLP. Mungkin nggak sampai 100.000 ya kalau uang Indonesia, kemungkinan besar ya. Terus habis itu dia harus bayar compound. Setelah bayar compound, habis itu beli tiket pulang, udah selesai. Gitu ya Miss. Tapi kalau maksudnya kalau nggak ada paspor berarti harus buat SPLP, karena kemarin itu dia pernah buat SPLP Miss.
apakah bisa lagi dibuat SPLP, Miss? Kalau SPLP-nya masih hidup, ya nggak usah buat. SPLP-nya di mana? Kapan habisnya? Udah mati, Miss. Ya buat lagi berarti. Harganya cuma 30 ringgit katanya. Bisa. Kan SPLP cuma 1 tahun. Hmm. Terus kalau anaknya itu gimana, Miss? Ya buat sekalian. Dia punya akte lahir nggak? Surat keterangan melahirkan, Miss, dari... Oh ada, ya udah nggak apa-apa. Bisa itu. Bisa dipakai itu. Berarti nanti bandara langsung Sulawesi Tengah ya, Miss ya? Apakah dari Malaysia ada yang langsung ke Sulawesi Tengah? Nggak tahu, Miss. Makanya saya minta tolong ke Miss yang bagaimana solusinya, Miss. Gini aja, pertama yang harus dilakukan adalah berangkat lagi ke KBRI Malaysia. Habis itu Iya. buat SPLP, bayar compound, terus beli tiket. Iya. Oh, langsung ini ya, Miss ya? Nggak ditangkap kan, Miss? Maksudnya immigration atau apa, polis nggak ini kan dia, Miss? Karena kosong. Ya makanya kalau kosong itu harus cepat buat SPLP dan bayar compound. Mumpung masih ada compound. Oh, iya. Oh anak katanya nggak usah bayar itu. Ada yang ngomong kalau anak nggak usah bayar berarti ibunya aja yang bayar. Cepetan mumpung itu, mumpung nggak ada dendanya. Jadi cuman bayar compound aja 500 ringgit. Kenapa sayang? Oh, 500 ringgit. Oh, compoundnya 500 ringgit ya, Miss? Betul. Itu secepatnya biasanya bayarnya 3.000 lebih. Oh, iya. Langsung ke KBRI aja ya, Miss ya? Iya. Oh ini ada yang bilang kalau bayar compound itu langsung bawa tiket. Makanya secepatnya buat itu dulu. Buat apa? Buat SPLP dulu. Oh, iya. Karena bulan 5 habis ini, cepetan. Beli habis buat SPLP, beli tiket, terus bayar compound. Oh, iya. Oke, baik. Yang penting saya tidak tahu prosedurnya, Miss. Nanti saya bincangkan dengan keluarga. Ya, secepatnya ya, Nak ya. Karena ada yang bilang bulan 5, ada yang bilang bulan 4, Nak. Secepatnya ya, sayangnya. Iya, Miss. Oke, terima kasih. Yuk, terima kasih. Iya. Yuk, I love you. Bye-bye. Teman-teman, terima kasih ya. Karena di sini nih netizen saya sangat kritis sekali memberikan informasi yang saya tidak tahu. Saya tuh mendengarkan juga lewat online, saya juga membaca komen kalian. Karena bagaimanapun juga Malaysia saya nggak paham teman-teman. Saya nggak tahu sama sekali tentang Malaysia. Jadi ini ilmu baru buat saya ya. Dimana kita itu berbagi ilmu, berbagi informasi. Terima kasih Mbak Imah. Mbak Imah, kok hadiahmu oke kan toh Mbak Imah? Jangan buang-buang uang di sini Mbak. Jangan beli-beli hadiah-hadiah. Matur Mbak nuwun tapi jangan deh emang duit aku ki wonge rada pelit soalnya. Jangan bagi-bagi terus hadiah ayo. Koken kok. Jadi terima kasih ya teman-teman yang ada di Malaysia juga yang memberikan penjelasan kepada saya. Tanpa kalian saya secara pribadi belajar tentang ilmu-ilmu baru. Ini barusan ada yang datang lagi ini. Saya tidak tahu siapa ya. Saya mungkin harus jelaskan sekali lagi tentang apa yang terjadi. Katanya saya itu mengecam pemerintah. Saya mengecam pemerintah saat ada di Sumatera. Sebentar. Saya itu hanya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Bahlil yang mengatakan bahwa 93% listrik yang ada di Aceh itu sudah menyala dan waktu saya ada di sana itu nggak menyala khususnya yang ada di Sukajadi. Jadi saya mengkritiki itu towernya listriknya kemana dan kalian nggak terima banget gitu loh. Itu fakta, saya ada di sana, saya tuh ada di sana. Saya itu ada di sana lah, kamu ada di sana nggak sih? Ketemuan yuk. Saya tuh ada di Sukajadi. Dan itu memang nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Lah kenapa saya bisa upload? Karena saya pakai Starlink sayang. Dan di rumah saya, bukan di rumah saya, tempat posko kita beli genset sendiri. Kok masih nggak paham sih? Jadi saya nggak paham dengan apa yang kalian katakan tentang Aceh ya. Karena kalian tidak tahu nih keadaan sebenarnya tentang Aceh. Miss, Aceh minta merdeka. Oke, sebentar. Tentang itu saya nggak ikut campur.
Karena bukan ranah saya. Sekali lagi bukan ranah saya. Tetapi tentang listrik itu kan pemerintah yang ngomong. Pak Presiden nanyai bagaimana dengan listrik, nanya sama Pak Bahlil. Dan Pak Bahlil bilang 93%. Ternyata Pak Bahlil bilang dari PLN. Padahal saya tuh melihat sendiri PLN lagi ngangkat-ngangkat. Tetapi kenapa membuat narasi 93%? Itu aja sih poinnya. Saya memberikan fakta yang ada di lapangan. Saya tuh memberikan fakta yang ada di lapangan biar kalian tidak mudah percaya di media sosial karena saya terjun langsung ke Aceh. Paham? Jadi aneh deh kamu itu. Saya bukan mengkritisi pemerintah, mengkritisi orang-orang yang berbicara atas nama pemerintah yang mengatakan 93%. Kok nggak terima banget sih? Kenapa sih kok nggak terima banget ada fakta dan kenyataan? Ini fakta dan kenyataan. Saya kasih tahu bahwa nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Kok kamu marah sih? Kok kamu marah? Makanya kalau Pak Bahlil bilang 50% saya percaya. Tapi kalau 93% saya nggak percaya. Dan saya sampaikan di lapangan. Saya sampaikan di lapangan. Dan kalian nggak terima. Dan tentang orang-orang yang mengatakan bahwa Aceh itu tidak butuh bantuan. Ada yang mengatakan sama saya, itu apa yang terjadi di Aceh itu hoax. Ini yang pertama. Yang kedua, Aceh tidak butuh bantuan. Mungkin orang-orang tertentu yang tidak butuh bantuan. Maka dari itu, turunlah ke Aceh. Kamu lihat Aceh. Jangan percaya omongan orang. Jangan percaya omongan orang, turun ke Aceh. Aceh nggak butuh bantuan. Iya. Yang ngomong itu memang tidak butuh bantuan. Tetapi masyarakat yang ada di dalam-dalam, di pelosok-pelosok itu butuh bantuan. Mereka sudah kehilangan apapun. Mereka nggak berisi. Mereka punya nyawa yang masih melekat di badan. Orang Aceh itu udah terima kasih sama Tuhan. Memang benar ada orang yang mengatakan tidak butuh bantuan. Tetapi mereka itu tidak kena dampaknya. Mereka tuh nggak kena dampaknya. Yang kena dampak itu orang-orang yang di pelosok. Tanyakan sama masyarakat Sukajadi Aceh. Tanyakan sama mereka. Jadi orang Aceh sungguh-sungguh membutuhkan bantuan. Tetapi orang-orang yang tidak butuh bantuan itu mengatakan bahwa Aceh tidak butuh bantuan. Iya, dia memang orang Aceh, tapi dia tidak kena dampaknya. Kalau kalian turun sendiri di Aceh, kalian lihat harta benda mereka habis. Jadi jangan selalu bilang orang Aceh tidak butuh bantuan. Benar, yang tidak butuh bantuan adalah orang-orang yang tidak kena dampaknya. Yang kena dampaknya, mereka kalian kasih minum air mineral aja sudah terima kasih. Saya cuma menanyakan tentang tower berdiri tegap, tapi listrik dan sinyal tiarap. Kan saya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Pak Bahlil. Yang membuat narasi itu bukan cuma saya, banyak. Tapi kenapa saya yang diterjang? Karena saya posisi ada di sana. Dan tower itu ada di belakang saya. Dan kalian nggak terima. Kalau kalian tidak pernah ada di sana, kalian tidak akan pernah merasakan. Ini aja cuman ngobrol tentang Aceh. Air mata saya itu sudah saya tahan mulai tadi. Kalian bahas Aceh, air mata saya itu netes sendiri. Saya datang ke Aceh kenapa sih? Karena kemarin ada yang bilang ke saya, yang di sosial media itu hoax. Saya nggak tahu kenapa. Saya benar-benar, kalau kalian ada di Aceh, kalian nggak akan berani komen apapun. Kalau itu adalah bapak ibumu yang ada di sana, kalian nggak akan ngerti. Nggak akan tahu apa yang terjadi di Aceh. Nggak akan pernah tahu. Saya tidak membela Aceh. Saya juga nggak membela siapapun. Tapi jika kalian datang ke Aceh, kalian
mulutmu tidak akan mampu berbicara. Datang ke Sukajadi. Datang. Mulutmu tidak akan mampu berisik. Coba datang langsung aja. Datang. Fokus ke TKI aja. TKI punya uang, TKI bisa beli sempak kok untuk membelikan orang Sukajadi. Kenapa harus diem? Kenapa mulut TKI harus dibungkam? Dan ingat loh, devisa negara TKI nomor 2. Kamu nggak bisa membungkam mulut TKI, karena TKI punya kekuatan juga. Jangan sepelekan TKI ya. Kalian harus tahu, kenapa saya tidak membahas ini lagi. Karena saya diancam. Saya sudah diem. Saya menahan semuanya. Saya tahan semuanya di hati saya. Saya tahan semuanya, kenapa saya tidak membahas lagi. Tetapi kalau kalian buzzer-buzzer masih menyerang saya akan ungkapkan apa yang terjadi. Saya udah diem loh, saya nggak bahas tower lagi loh. Saya sudah nggak bahas tower lagi. Kalian tahu ancamannya itu sangat berat buat saya. Untuk menyampaikan apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ancaman itu sungguh luar biasa. Tetapi sekarang dengan terang-terangan kalian buzzer masuk ke media sosial saya. Nggak ada profilnya lagi. Nggak usah urusin masalah negara, denger. Jadi negara itu orang itu nggak boleh ngurusin, tau nggak? Jadi nggak boleh, kita itu ngurusin negara nggak boleh. Yang ngurusin negara juga siapa? Nggak ada. Saya cuma menyampaikan apa yang disampaikan 93% listrik menyala di Aceh itu tidak benar. Ya, kok pada nggak terima gitu loh? Kenapa sih takut banget gitu loh? Fakta ada yang nyata itu kenapa sih? Masa iya sih kalian ngancem-ngancem saya? Hah? Bantu pemerintah? Maksudnya bantu apa? Kan saya datang ke Sumatera memberikan fakta bahwa tidak menyala. Listrik nggak ada. Kan saya membantu pemerintah memberitahu. Pak Menterinya aja bilang loh, kalau ada laporan melalui online, ya udah online aja. Lah gimana laporannya? Kan saya nggak kenal siapa-siapa di situ. Laporannya kemana? Kasih tahu saya. Kasih tahu saya cari. Nomor teleponmu tinggalin ke aku kasih tahu di mana pemerintah yang harus saya laporkan. Pemerintah kemana cari? Dan cari kasih tahu saya kemana saya laporannya. Saya akan datang lagi ke Aceh cari. Saya harus menghubungi siapa? Listrik nggak ada, cari. Cari, paham nggak cari? Listrik nggak ada. Kan janjinya 93% listrik ada. Makanya saya nanya, towernya ada berdiri gegagah. Tapi listrik kan nggak ada, cari. 93% kemana, cari? Hah? Kan yang ngomong pemerintah, cari. Lah saya menyampaikan dengan fakta, kok cari nesu, Cak? Hah? Kita cari mau. Saya tidak menghujat pemerintah, saya cuma menyampaikan ke Pak Bahlil. Paham nggak maksud saya cari? Piye to sing gaji sapa kok diberitahu kok gak terima, piye to cari? Cari ki wong ndi? Pasti bukan orang Aceh kan? Hah? Gitu loh, air bersih juga nggak ada. Kenapa saya beli sampai 1 pickup air bersih? Kenapa saya beli pompa air? Itu lo gak iso mendukung apapun. Pak Babinsanya lo tak belikan pompa air. Lah kan yo fakta to cari. Tenang, sabar, PLN sudah mengakui itu salah data. Deh, itu loh. Ini yang terima kasih ya, Bartoda. Terima kasih ya. Ini pada faktanya. Iki loh, jangan menghujat saya. PLN salah menginput data. Kok saya yang dihujat? Terima kasih ya. Yang salah menginput data itu
PLN masa aku sing salah? Ya jelas. Kan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Loh, kita mengkritisi. Neng gak ngono kan gak ngaku yo. Hah? Cari gila gak wong pinter ngomong dek kene cari. PLN sudah mengakui bahwa melakukan kesalahan dalam penginputan data. Karena itu Pak Bahlil mengatakannya berarti salah. Loh, wong kita mengkritiki kok gak oleh piye to cari? Hah? Lega ngono to. Aku Kamboja ra roh, ngapa aku ngurusi Kamboja? Ra ngerti aku Kamboja. Woi, ra roh aku Kamboja wes. Oh, saiki PLN mengakui ya Mbak ya. Siapa tadi? Mbak siapa tuh? Kok yang dikritiki kok saya? Saya itu menyampaikan data dan fakta di lapangan. Loh, kalau yang salah nginput data kan bukan saya. Hah? Loh, kan saya nggak ngerti nginput data ya piye. Yang saya dengar di media sosial mengatakan bahwa listrik bagaimana? 93% sudah menyala, bosku. Lah ternyata saya datang nggak ada. Ya jelas sinyal itu nggak akan ada kalau nggak ada listrik. Lah pertanyaannya siapa yang ngomong 93%? Hah? Lah kok kamu yang nggak terima? Bapakmu sih ngomong, aku ini cuma bacot doang berdasarkan fakta. Kok iso iki lho nowosune ndek aku iki lho. Saya orang Aceh, kami bukan maksud berisik, kami cuma nih pemerintah itu. Nah ini orang Aceh ini. Tanyakan sama orang Aceh ini. Tanyakan sama orang Aceh ini apa yang terjadi. Bukan saya. Naik ondo. Siapa ini? Bisa naik nggak? Bagaimana menaikkannya? Kamu naik coba 29 November. Nanti lagi golek ide. Saya ingin berbicara dengan orang Aceh, naik. Jangan membuat Aceh semakin runyam ya. Orang yang minta merdeka itu orang-orang tertentu, sementara orang Acehnya mikirin merdeka, buat minum aja bingung. Ya, jangan menggiring opini yang kemana-mana. Terima kasih Virgo. Walaupun dikunjungi P1 saya kejaran, Rek. Tapi lek omahe penduduk sing ndek Sukajadi iku mau kayune gelondongan iku mau tetap ndek situ, mereka itu harus seperti apa dan bagaimana. Saya tahu sudah dikunjungin, sudah tahu. Tapi kayu gelondongan itu tidak akan pindah sendiri. Paham ya? Jadi kayu gelondongan itu tidak mungkin pindah. Yang dipertanyakan mereka itu kapan pindah kayu gelondongan biar mereka itu bisa membangun tenda di rumah sendiri. Bisa apa iki? Halo? Halo? Ima? Sinyalnya di sana sulit-sulit ya. Ima? Ima? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum sayang. Halo. Dengar nggak? Gimana Ma, Ima? Ya Miss. Gimana? Kamu di Aceh mana sayang? Saya Aceh Utara. Aceh Utara. Desa apa? Cogiri. Cogiri. Apakah tempatmu juga kena dampaknya sayang? Kena Miss. Memang rumah kami tidak kena banjir, tapi kena dampaknya juga. Karena sembako jadi mahal ya sayang ya? Ya waktu itu ya, ini alhamdulillah udah lumayan normal. Oh sekarang sudah normal. Kamu jauh nggak dari rumah sakit UR apa ya Tamiang? Jauh nggak sayang? Jauh Miss. Itu Aceh Tamiang, saya Aceh Utara. Oh iya ya Aceh Utara. Yang kena mana aja sih sayang? Aceh Utara, Sumatera Utara, Sumatera mana lagi? Ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat juga kan? Sumatera Utara, Sumatera Barat, sama Aceh ya? Aceh kan hampir keseluruhan ya. Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang. Lebih dari tsunami sih seharusnya ini bencana nasional. Iya,
Kalau tsunami kan air saja ya sayangnya. Tapi ini kan air, lumpur, gelondongan. Bener nggak sih Miss Yuni ngomong? Iya. Terus kan cuman kalau tsunami kan cuman dekat-dekat pantai ya kan. Betul. Kalau ini kan udah hampir keseluruhan Aceh. Keseluruhan Aceh. Ini Miss Yuni kan bukan orang Aceh sayang. Miss Yuni kan bukan orang Sumatera. Tapi saya nanya nih, apakah yang saya sampaikan itu palsu? Benar, itu fakta sih. Banyak yang dibungkam ya kan. Banyak yang dibungkam. Tahu nggak Miss Yuni juga diancam? Nggak tahu saya. Makanya Miss Yuni nggak bersuara lagi, Miss Yuni udah diem. Tapi kan buzzer-buzzer ini terus kayak seolah-olah nggak terima gitu loh. Padahal yang ngomong kan bukan saya, yang ngomong kan Pak Balil kan. Kalau listrik sudah nyala. Iya, waktu ngomong itu cuman sehari doang itu hidup kami ya kan. Setelah itu Bapak Presiden pulang, mati lampu, mati sinyal. Betul. Dan tahu nggak Sehari doang waktu Presiden datang doang itu. waktu Presiden jadwal datang. Setelah itu mati sampai berapa minggu kami. Oke. Ima, kamu udah bisa on cam nggak sayang? Janganlah. Oke. Nanti terserah sama buzzer. Oh, diserang sama buzzer. Ya udah kamu bersembunyi di situ aja. Biar Miss Yuni aja yang diserang. Oke, nggak apa-apa sayang. Oke. Tahu nggak? Miss Yuni di sana itu cuman bingung dan kasihan kenapa? Kalian itu kalau minum air itu seperti apa? Bener nggak? Nggak ada air di sana. Iya, di daerah yang langsung banjir ya. Kan Memang harus ada bantuan air bersih. memang harus ada bantuan, tapi saya lihat itu Pertamina Peduli. Ngelihat nggak, Nak? Ada Pertamina Peduli bawa air. Enggak lihat sih, tapi ada juga yang kami dari masyarakat juga ada nyumbang gitu dari sini dari pabrik gitu, nyumbang air bersih dari masyarakat. Oke, dan juga ada yang trafo listrik itu hilang. Saya rasa itu oknum yang ingin merusak citra Aceh. Karena saya yakin kalau orang Aceh butuh listrik. Tapi orang yang mencuri itu dengan sengaja ingin melemahkan kedua belah pihak. Ingin menyalahkan pemerintah, juga ingin menyalahkan masyarakat. Bener nggak, Nuk? Iya, mungkin. Ya udah, terima kasih ya Ima ya. Ya, Miss. Oke, bye-bye. Makasih ya, Miss. Siap, terima kasih. Yuk. Ya. Gimana matiinnya? Gak bisa matiin aku, mah. Saya juga nggak ngerti. Terus gimana ini matiinnya? Oke. Saya tahu, saya juga baca tentang trafo itu ada yang mencuri. Itu kan sebenarnya ada orang yang sengaja ingin menjatuhkan pemerintah, ingin menjatuhkan orang Aceh juga. Itu punya tujuan. Jadi seolah-olah orang Aceh itu tidak mau menyala. Seolah-olah orang Aceh itu tidak ingin lampu itu, makanya dicuri. Yakin itu orang Aceh asli yang sedang menderita? Nggak mungkin. Orang lagi menderita, jangankan mencuri. Buat bernafas saja udah bersyukur. Dan saya yakin juga nggak mungkin pemerintah yang mencuri. Kenapa? Karena ada oknum-oknum yang sengaja. Agar seolah-olah Aceh ini tidak mau terima kasih. Ini yang pertama. Yang kedua, seolah-olah pemerintah itu bekerja, tetapi ada orang-orang yang mencuri. Jadi sebenarnya korbannya dua, pemerintah dan rakyat Aceh. Jadi jangan diambil kesimpulan orang Aceh yang mencuri, enggak. Pasti orang itu punya tujuan. Agar apa? Dunia melihat bahwa orang Aceh dibantu listriknya dipasangin malah dicuri. Enggak mungkin orang Aceh. Enggak mungkin, itu pasti suruhan atau orang yang punya kepentingan tertentu. Enggak mungkin orang Aceh mencuri trafo listrik Aceh ge apa? Emangnya digoreng? Bisa dimakan, dijual, laku di Aceh. Jual trafo di Aceh enggak laku, bro. Enggak, jangan asal terima informasi saja. Orang Aceh itu dikasih air minum, mineral, kasih makan udah bahagia. Kok atene nyuri trafone sapa ate ge apa? Ya? Bener gak sih? Ngapain nyuri trafo? Pakai logika kalian. Saat kalian melihat, oh trafo
trafonya dicuri orang. Orang Aceh masih sempat mencuri trafo? Trafonya listrik? Oh, tidak. Tidak. Mereka mau tidur aja nggak tahu kemana tidurnya. Nyuri trafo ditaruh di mana, Cuk? Trafonya mau ditaruh di mana, Cuk? Hah? Kecuali trafo itu sudah ada penadahnya. Masyarakat Aceh butuh listrik daripada butuh trafo. Kan gak masuk akal. Udah kalian pikirkan. Orang Aceh dipasangi listrik, trafonya dicuri. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya, secara logika nih. Intinya ada oknum yang sengaja ingin memecah Aceh. Terus habis itu ada orang yang akan ngomong, Aceh pingin merdeka, Aceh pingin merdeka. Ada orang yang pingin merdeka. Tetapi di saat posisi seperti ini, kalian yakin mereka mampu berteriak? Hah? Aceh sedang berduka, jangan difitnah. Mau bantu aja, tapi jangan ngomong orang Aceh mencuri trafo. Ya orang ngono konsepnya, logika dipakai. Terus ada orang yang saya tolak bantuan dari Indonesia, saya tolak bantuan dari Indonesia. Iku wong sing gak kena bencana. Orang-orang yang tidak kena bencana memanfaatkan agar Aceh terpecah belah. Terus habis itu ada orang-orang yang mengatakan Aceh tidak butuh bantuan. Akhirnya kan kalian komen, oh Aceh tidak butuh bantuan, Aceh tidak butuh bantuan. Akhirnya kalian cegah. Akhirnya kalian gak mau donasi karena sudah digiring opini Aceh tidak butuh bantuan. Lihatin Aceh nyolong trafo. Lihatin kelambi-kelambi sedikitnya di Aceh diguai. Bukan. Jadi intinya adalah di sini pasti ada yang diuntungkan. Dari perpecahan Aceh yang saat ini, itu pasti ada yang diuntungkan. Dan satu hal lagi, setelah bencana pasti ada orang yang akan ketangkap KPK. Percaya omongan saya, rekam suara saya. Setelah bencana ini selesai, atau jangan-jangan sudah ada yang ditangkap korupsi dana banjir. Benar gak sih? Jadi siapa tahu sudah ada yang ditangkap ini. Harusnya donasi, malah duit donasi dilek. Aduh. Maaf ya, maaf. Bukannya memberikan donasi, malah duit bantuannya habis semua. Bener gak sih? Hati-hati aja ada penyusup yang masuk Aceh. Kalau saya dibilang penyusup, nyusup apa aku ini? Udah di TKW nyusup WC seneng. Bukan nyucup loh, rek, nyusup. Nggak ada keuntungan saya nyusup di Aceh juga. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya wes ra masalah lah, pemecah belah menyusup di Aceh. Iya, saya rasakan itu. Karena seolah-olah apa yang kita sampaikan itu diserang. Seolah-olah kita menyampaikan sesuatu itu diserang habis-habisan. Tapi sekali lagi itu adalah hak kalian. Karena kalian menginginkan pecah belah Indonesia dan kalian mendapatkan keuntungannya. Saya yakin-yakinnya kalian mendapatkan keuntungannya. Kalau tidak mendapatkan keuntungan, kalian pasti akan iba. Melihat rumah yang disuka jadi aja deh. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Kamu datang ke kota Tamiang, di belakangnya rumah sakit, itu ada kota Sukajadi, desa Sukajadi. Kamu ke situ aja. Fokus di situ aja, nggak usah kemana-mana. Bagaimana rumah itu tidak ambruk kalau kayu gelondongannya sekapal Nabi Nuh? Nggak perlu cari tongkatnya Nabi Nuh. Kamu akan menemukan kapal-kapal Nabi Nuh di sana. Jadi seperti itu. Kamu lihat setelah bencana ini, baik yang ada di Jember, di Lumajang, ataupun ada di Sumatera, kita cek aja deh. Kira-kira nih, ada yang ditangkap nggak sih? Atau jangan-jangan udah ditangkap nih. Ada nih yang ditangkap nih. Itu pasti punya temen dia. Gelondongan-gelondongan itu punya teman. Yang lucu lagi, saya itu disuruh mengkritikin orang yang perusahaan-perusahaan swasta. Lah, perusahaan swasta kan nggak bisa menggelondongkan kayu tanpa izin dari pemerintah. Lah pemerintah ini siapa? Aku yo ora ero.
Saya tidak akan mengkritiki kemana-mana, saya cuma mengkritiki listrik. 93% itu aja. Wes yang lainnya aku ramel-melo. Wedi diancam aku rek wedi. Makanya aku saiki wis ngomong pakai Indonesia itu the best of the best. Nah, saiki aku wis cari aman ae lah, aku tak jadi penjilat. Bagaimana keadaannya sekarang Miss Yuna? Bagus. Sekarang sudah sangat bagus sekali. Dan saya yakin percaya 100% Indonesia itu tidak ada korupsi. Ya? Seperti itu ya. Karena aku ora ngerti sing oknum kayu balak, palak aku ora ngerti. Engko tak telusuri aku dhewe ora ngerti. Ya wis pokok intine mek gon listrik kuwi mau sing tak komeni, liyane ora komen. Ora ngerti. Engko mana aku diwamuk wong sak jagat raya, aku tak jadi penjilat ae lah rek. Koyoke lek dadi penjilat iki waman nah. Rem mis rem. Arek-arek iki ngongkoni ngerem-ngerem lho. Aku pingin cari amannya saja tak jilat. Nah, yang penting aman dari godaan setan-setan yang terkutuk. Nah, aku pingin jadi penjilat kok ya, penjilat tuh aman gitu loh. Saya bersaksi, nah gitu. Makhluk tir, nah. Penak kok ya jadi penjilat kira. Kok fakta-faktanya kok penak wong dadi penjilat iki uripe dawa-dawa. Hah? Kok ya penak to dadi penjilat iki? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Mbak? Ini saya kan mau tanya dengan saya di sini kan baru pertama kali ke Malaysia. Jadi kami kemarin itu ada 4 orang waktu itu dari Indonesia kan. Lepas itu ada teman saya, dia kalau saya gitu datang dari majikan itu langsung ditempatkan di majikan sini. Kalau teman saya itu yang satu lagi, dia itu pindah-pindah tempat sudah 4 majikan kan, Miss. Jadi dia tanya dengan saya pun kan tak tahu, saya juga baru-baru juga kan di sini. Dia tak diuruskan permit dengan majikan dia. Lepas tuh kalau saya pun macam itu juga tak diuruskan permit. Jadi pertanyaannya kan, Miss, kita kan awam, kita kan tak tahu apa prosedurnya di sini, kerja di sini bagaimana, kan kita tak tahu. Jadi umpamanya lah, Miss, ini 2 tahun kan ambil kontrak. Jadi teman saya itu orang tua dia udah sakit-sakitan macam itulah kan, Miss. Selesai potongan, seumpamanya dia dapat kabar dari sana, itu kita bisa nggak putus kontrak gitu macam itu? Kan kalian ada agensi, kan harusnya nanya sama agensi kalian. Kalau tentang Malaysia saya nggak tahu, Mbak. Kan kamu ada agensi toh? Ada PT kan? Ya, agensi itu tadi, Miss. Oh, tidak aktif lagi, dia macam uang badan macam itu, Miss. Ya kan kamu di Indonesia sana ada orang yang masukin kamu kan? Tanya sama orang yang masukin kamu, sayang. Karena setahu saya majikan kalau di Malaysia itu yang bayar itu majikan. Majikan itu ada bayar. Majikan itu bayar agensi. Makanya mereka mau minta ganti rugi kalau sampai kalian pulang. Kalau selesai potongan pun bisa. Kan mereka maunya 2 tahun. Mereka kan maunya 2 tahun. Kalau selesai potongan kan bukan 2 tahun. Mereka kan majikanmu kan bayar selama 2 tahun. Oh, Mm-mm. oke, Miss. Mm-mm. Berarti tak boleh lah ya, Miss, kalau sebelum 2 tahun itu kita itu minta balik ke Indonesia. Saya nggak tahu, karena Malaysia saya nggak tahu peraturannya. Maka dari itu kamu harus berbicara dengan agensi dulu. Paham ya? Paham, Miss. Coba tanya sama agensimu dulu. Oke, Miss. Oke, terima kasih sayang. Oke,
Makasih, Miss. Oke, bye-bye. Bye-bye. Teman-teman, saya tentang Malaysia kok nggak tahu ya. Saya minta maaf ya. Tidak semuanya saya tahu ya, teman-teman ya. Malaysia aku nggak ngerti, nggak paham sama sekali. Saya minta maaf. Ngeluh aku kok. Soalnya pertanyaannya yang banyak dari Malaysia. Hongkongnya kemana nih? Saya nggak paham tentang Malaysia. Jadi kalau ditanyain saya rodok-rodok ngeluh. Karena saya sama sekali tidak pernah tahu tentang Malaysia. Makanya saya akan datang ke Malaysia deh, main ke Malaysia deh, biar tahu peraturan yang ada di Malaysia. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau nggak paham kita ngomong nanti keliru lah. Banyak itu Miss yang kena jual agensi. Denda agensi kalau di Malaysia, kalau tanya itu lain, itu pengalaman saya. Hampir semua. Oke, ada yang nanyain ini godong apa? Nah, ini kalau udah orang Jawa nggak tahu ini, melas uripmu rek. Ini tahu nggak apa artinya? Ada yang tahu ini apa? Hah? Ada yang tahu? Ini bukan godong, ini gunungan. Oh iya, pinter-pinter. Kok waru kaplok dasmu yang kok waru? Ini gunungan. Ya, ini gunungan. Oh, porek guru-guru. Oh, apa iki? Saya akan menjelaskan gunungan ono sing telepon ya wes tak angkat dulu. Halo? Halo? Selamat siang. Ya, cuma memastikan ini Miss Yuni tuh beneran apa bukan? Ini beneran Miss Yuni sayang. Kenapa sayang? Enggak, kan kadang-kadang pengen lihat kayak yang kalau di Sumatera sama kalau kemudian kayak gitu takutnya salah orang Mas. Ini bener Miss Yuni pas posisi lagi live. Cuman jangan percaya karena banyak akun-akun itu yang ternyata atas nama saya. Hati-hati. Memang itu ya ketika hayalnya kita ketika kalau salah orang ya jadinya gue Mas. Betul. Buat yang gimana kayak gitu loh Mas. Betul sayang. Terima kasih ya. Ya, ini dari Taiwan. Salam juga buat Taiwan ya. I love you Taiwan. Oke, bye-bye. Ya, terima kasih sayang. Bye-bye. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Ini gunungan. Ini isinya gunungan bermacam-macam binatang yang ada di sini. Jadi sebenarnya kita sudah mulai lupa ya dengan pewayangan. Kenapa di belakang layar saya itu ada wayang Bagong Semar Petruk itu, dan ini adalah gunungannya. Jadi kenapa di tempat saya ingin kayak ke Jawa banget. Mungkin kalian penasaran. Nah, topi saya ini. Oke. Saya hanya ingin mengingatkan buat teman-teman yang sedang merantau di luar sana bahwa sejauh mana kamu merantau, jangan lupakan dirimu sendiri. Itu sih tujuan dari saya secara pribadi untuk memakai capil ini. Mungkin tidak ada yang hebat di sini, tidak ada yang kuat atau sakti di sini. Cuman saya ingin mengingatkan siapa diri kita sebenarnya. Apa sih artinya ini? Mengingatkan siapa kita. Benar nggak sih? Dari mana kita berasal? Jangan lupa diri. Dan sinyalnya angel dah rek. Masa sinyalku angel? Tapi sinyalku wis guys yang terbaik iki rek angel wis bene. Caping gunung. Dan ini gunungan. Iya kan? Saya hanya meminta kalian jangan lupa diri kita sendiri aja. Kita berasal dari mana? Ojo sampai kira munggah balik. Melupakan identitas kita. Banyak sekali teman-teman yang keluar negeri, Masya Allah penampilan Gusti Pangeran luar biasa. Tetapi saat sudah sakit pulang ke Indonesia dan kita datang ke rumahnya, bukan ingin mengelekkan ya, maksudnya
eh, mengenyekkan gitu ya. Tetapi tidak sesuai dengan fakta saat dia ada di luar negeri. Saat dia ada di luar negeri itu kusemlohai, semuanya indah. Bayu kok into anu aku kuwi, into saweran teko pesek aku. Itu sangat luar biasa sekali, tetapi saat lihat rumahnya, kena angin topannya mencelat sak malang-malang. Bukan ingin menghina, tetapi sesuaikan penampilanmu sama di kampung halamanmu. Ojo sampai kowe iki ndek luar negeri gayamu dipol-pol nih, tapi kamu itu tidak memiliki apa-apa saat di kampung. Lelek kamu nggak memiliki apa-apa, nggak apa-apa di kampung. Yang penting anakmu sekolah sing apik. Yang penting ora gawe hura-hura. Sik to, aku ki kok goweding nek Dek tempat saya itu ono pengemis online ini gila tenan aku. Ngapain kamu itu? Jaluk mie goreng dek tempatku ini ngapain? Hah? Kerja ngono lho kok iso malah jaluk. Get tuku mie goreng mosok kowe kuat online tapi ra kuat tuku. Mulai tadi tak biarkan saja jamput tuh iki. Dua boli tenan kok ket mau rusak pemandangan telek kowe iki. Jejek raimu ya. Mulai tadi kamu itu. Bocah gemblong ingat mau online ngapain kamu online di sini? Hah? Ngapa pendek ini? Mata nih gak ketok tau nget mau lagi ngoceh-ngoceh njuk mie. Sogrok cangkemmu kan kok ya. Ngapain kamu ngemis online terus HP-mu itu ngapain buat ngetek-ngetek didol kan lho? Game mangan kan lho? Oh, dancuk iket mau dijar-jarne kok malah ngetak-ngetik kae ket mau. Dapurane wong lanang kok koyo ngene. Ngemis-ngemis online. Suwek matamu engko ya. Ngapain kamu itu? HP dijual sana loh buat makan. Laper ya ora usah online. Congore laper kok malah online ae dapuramu kerja kono lho. Lah kok ngemis buat beli mie. Telek kowe iki. Wong beli mie kon online, HP-mu dijual. Cok. Kat mau minta uang buat beli mie aja. Jejek raimu engko ya. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini Miss Yuni yang diangkat ya? Iya, kenapa Mbak? Ini Mbak Emilianya udah 2 hari nggak aktif, mana Mbak ya? Amelia itu siapa? Kerja di Hong Kong. Lu terus urusannya sama saya ngapain? Amelia iki sapa? Duh. Amelia ki mau sapa? Hah? Piye to rek? Sejenenge Amelia kerja 2 hari iki di Hong Kong ki sapa? Aduh, ngelundasku. Halo? 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 Kadang-kadang ya wong sing teko iki mau ya ora jelas. Telepon ditakoki sapa gak ngomong. Halo? 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 Siap nih. Iya Mbak, ada yang bisa dibantu?
Wih, mau tanya, kalau misalnya ke Hongkong ada tatanya bisa nggak? Lek tatone sak awak, sak untu, sak irung, sak kuping ya ora kena, Mbak. Tatomu ning ndi? Nek pentil susu tok. Loh, Sedikit nama. di tangan doang. Lah wis gagah duit tato ngapain kerja di luar negeri? Enggak, maksudnya kan ini dari Taiwan, terus mau pindah ke Hongkong. Lah tatone sak piro? Sak gede gajah apa sak gede gaban? Enggak kecil, ini foto ini bisa. Sebentar, tak lihatin dulu. Lah sudah tatoan gagah berani ngapain pingin jadi pembantu di Hongkong, Dok? Segitu doang nih, itu Bentar. segitu doang. Lah ngapain di situ pakai lengan panjang juga kelihatan Markona. Mbok tatoin di bokong, di susu, di dodon, di geger gitu loh. Terus ngapain tato di sini kok tanggung men? Bisa nggak, Miss? Ya bisa tergantung dari majikan. Tak kasih nomor PT ya. Kamu orang mana? Gak denger aku. Apa? Orang Brebes. Lah sudah punya tato biasanya gagah berani ra doyan duwe. Ya udah wis tak kasih nomor PT, tanya sama PT ya, Nak ya. Iya, siap, Miss. Makasih, Miss. Yo, I love you. Dah. Lek nggih tato iki pentile susu kan gak ketok to ndek bokong semok ngono ki ra apa-apa. Nggih tato ndek kene kuwi jenenge yo ora apa-apa. Sekarep lah. Aku iki asline yo ora ngelong-ngelokne wong tatoan rek. Aku ki jaman purba mbiyen ki yo pengin tatoan. Iki cerita aib ya, cerita aib. Sak koncoan arek papat keren-keren kabeh. Janjian teko omah. Siapa yang nggak mau tato harus bayarin semua orang. Gengsi dong kene. Mosok kene wedi karo tato. Pertama koncoku ditato ndek pundake. Karo ndek gulune kene iki. Gulune iki mbuh jenenge pacare apa sapa aku ora ero. Kayak aku kira ndek bayangan. Mau nato apa ya aku ora ndek bayangan. Bayanganku ya apa sing tak tato jenenge sapa sing tak tato. Mosok ndek geger-gegerku dhewe nama-namaku dhewe kan ya gak lucu. Ya sambil meraba-raba jenenge pacar sing mantan biyen engko pas konangan bojoku alah repot kok jenenge bojoku engko pas mari ngono pegatan bojoku sing nyarengkok takok iki jenenge sapa sambil berpikir dari jauh akhirnya saya tetap berangkat gengsi anak muda ke mosok koncone tatoan aku kalah dhewe rek berangkat tatoan, koncoku habis ditato, terus yang pertama aman, yang kedua aman. Nah, giliran yang ketiga ditato, yang pertama ditato ki awake panas rek. Tak cekel bathuke ki ate bledos uteke. Lah kok aku wedi to? Aku takut, "Yu Bayu, kuwi piye? Loro ora?" Ora. Tapi bapakku gregesi. Iya wedi nek aku giliran sing kiri dhewe aku kok. Terus aku wis nomor 3 ditato, nomor 1 loro. Ki aku nomor 5. Wah, iki sik rek sing nelpon kok dikira. Akhirnya merinding tubuhku. Wani lagi. Ora wani ki dhuwit 5.000 jaman purbakala ya arek 5 arek 1 sewuan modher lah aku bayari arek 5. Habis itu saya nanya sama tukang tato, "Ini kok warnanya kayak gini?" Iya, karena ini tato berwarna itu menyatu di dalam sel kulit. Ki sel kulit ki mau apa? Gak ngerti kan ini wong desa ora tau nato. Jadi sudah menyatu ini nggak bisa dihilangin. Hah? Sampai mati yo kelep kecuali awakmu tuku stiker jare lho. Ngonyek wong iki tukang tatonya ngonyek aku kok tuku stiker. Bahasan yang pertama gregesi, habis itu giliran yang keempat sebentar lagi saya nomor 5. Gak wani aku rek. Delok lek ngoceh koyok garangan brangkos pati. Lah kok roh tato ki mau roh suntikane tato ki mau aku nangis lho. Dadine aku ya torok bayar 5.000 ke kanca-kancaku dhewe. Aku mari ngono wis ra kanca-kancoan.
Ternyata sombong saya itu cuma di pucuk kuku saja. Roh jarum suntik klenger aku. Moh wis. Ujung-ujungnya gak wani awet dia udah. Delok lek ngamuk kayak brangas pati ngono tibake roh jarum suntik. Alah klenger aku ra wani aku. Moh aku mulai aku bayari kanca-kancaku dhewe. Wis aku gak tato-tatoan wis sampai saiki. Aku ya kadang-kadang yo iri sama kalian yang tato-tatoan kuwi. Kok wani ngono lho. Aku gak wani soalnya. Kicir aku iki. Ya wis mek ngono tok sekilas tentang info-info tato. Wis saiki tak ngangkat telepon. Halo. 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 Iya. Hah? Hah? Anakku. Nggak denger Mbak suaramu Mbak. Nggak denger suaramu Mbak. Halo. Saya nggak denger suaramu sayang. Halo. Kenapa? Miss. Taiwan ya, Miss. Suaramu jauh, kamu pakai handset atau apa sih, Dok? Iya, Miss, aku pakai. Oh, jangan pakai handset sayang. Iya, Miss. Aku sekarang di Taiwan, Miss. Mau nangis? Hah? Nanya, Miss. Oh, mau nanya? Nanya apa? Iya, Miss. Ini, Miss, kan ada nggak peraturan agent itu seminggu 1 tahun sekali? Saya mau nanya itu, Miss. Soalnya saya kan dapat majikan vegetarian kan. Nah, itu kan nggak boleh bawa ayam, nggak boleh bawa apa ke rumah. Nah, saya hanya mengatur menuruti Handsetmu udah dilepas belum sayang? sudah Miss. Sudah. Terus? Nah, terus saya mau minta libur nih, libur tapi diizinkan sama majikan kan. Nah, agent belum tahu tuh. Nah, saya mau minta libur itu kan tanggal 15 ya, Mas ya. Tanggal 11 tuh. Nah, nggak saya sudah mengajukan tuh karena katanya aku belum 1 tahun gitu. Dia bilang gitu. Karena kan aku nggak tahu ya perjanjian tanda tangan atau enggak di kontrak itu 1 tahun libur atau enggak ya, Mas. Nah, nggak boleh bisa mengajukan itu libur gitu. Libur kan sebenarnya setiap pekerja kan wajib libur sayang, karena kalau nggak libur kan takutnya stres depresi. Nah, kenapa nggak telepon 1955? Aku takutnya gitu, Miss, bermasalah sama majikan. Majikan tuh nggak mau ribet atau apa gimana lah. Aku nggak tahu gimana nanti takut ribut lah itu kan antara majikan dan agent. Aku takut itu masalahnya itu nanti bla 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 bla. Nah, aku nanti urusan ke agent. Aku takut gitu, Miss. Lah, itulah sebagian dari resiko, nah. Karena kalau kamu nggak nanya sama agent, orang lain yang ngasih tahu itu malah salah sayang. Sebaiknya kamu tanya langsung saja. Nah, itulah nih, saya kan udah nanya sama majikan itu udah 3 kali. Saya mau libur, saya mau di ACC, tapi itu tunggu 1 tahun. Apakah semua agent dan semua majikan itu, Miss? Setahu saya enggak. Tetapi konsekuensinya kalau kamu maksa libur, kamu akan dipecat. Sudah siap belum dengan segala konsekuensinya? Saya sudah siap, Miss. Oh, berarti kan sebenarnya bukan masalah di liburnya. Kalau kamu nggak cocok kan kamu ganti majikan atau dipulangkan ke Indonesia, sudah siap? Saya sudah siap, Miss. Oh ya berarti kan nggak masalah, lo terjang saja. Kalau kamu merasa tidak takut dipecat, ya udah nggak apa-apa. Kenapa harus takut? Nah, ini tuh, Miss. Saya itu kan gini, Miss. Saya kan minta libur ya. Minta libur itu kan udah hak kewajiban PMI ya. Nah, saya dimajikan ini tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar. Saya kayak udah kayak penjara, Miss. Bukan, nak. Ini yang mindset yang salah ya. Kalian itu bukan di penjara, karena di negara orang itu kan nggak boleh seenaknya sendiri juga. Itulah resikonya bekerja di luar negeri, sayang. Bukan di penjara ya. Karena mindset ini yang keliru, nggak boleh ngomong seolah-olah di penjara, nggak. Kalian itu ya kan kerja di luar negeri, apalagi kamu belum 1 tahun. Bagaimana dengan teman-temanmu yang 5 tahun nggak pernah libur itu? Apa nggak kayak wong gendeng?
Ya intinya kalau kamu sudah siap dengan segala konsekuensinya ya udah nggak apa-apa loh. Lapor aja ke 1955. Ya. Iya, Miss. Heeh. Karena kalau udah nggak butuh kerjaan itu, kamu lebih mementingkan liburan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masih butuh, sebaiknya jangan gitu loh. Iya. Bukan gitu, Miss. Saya ya kata ya stres ya, Miss. Karena masakannya Baru 1 tahun wis stres toh nak. Jangan terlalu cepat stres lah, wong baru kerja kok stres. Yang stres itu kalau 1 tahun nggak pegang uang itu stres. iya, Miss. Hah? Ya, butuh itu lah, Miss. Katakan butuh sektor penyegaran lah, Miss. Oh, kalau saya itu otak saya segar kalau lihat uang, Dok. Ya, karena tak libur, tak kali aja tak libur gitu loh. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu lebih mementingkan liburnya, ya udah kamu terus terang aja sama majikan. Kalau kamu tidak kasih saya libur, saya pecat kamu. No, keren. Nanti susah dapat job. Nah, Pak, perkara dapat job enggaknya kan tergantung juga, Dok. Apakah majikan baru itu akan ngasih kamu libur atau enggaknya kan enggak, tidak ada yang tahu. Tapi tanya pada dirimu sendiri, lebih penting libur atau lebih penting uang? Lebih penting refreshing pegang uang atau refreshing liburan terus dipecat? Kamu boleh libur selamanya itu. Mm-mm. Saya mentingin uang sih, Miss, buat anak saya. Nah, kalau saya mentingin uang, saya nggak akan gegabah mengambil keputusan. Kenapa? Untuk mencari pekerjaan lagi, kamu akan buang-buang waktu, kamu akan tinggal di agent, buang uang, buang waktu. Iya. Kalau kamu lebih mementingkan anak, jangan egois. Karena hidup kita ini sudah bukan hidup kita lagi, nak. Hidup kita itu sudah buat anak. Kita itu, masa depan kita itu lebih, udah nggak penting lagi. Yang penting masa depan anak. Ini menurutku ya. Tapi sekali lagi kembali ke kamunya, kamu maunya apa aja. Iya, Miss. Iya, Miss. Perhitungkan dulu. Untung Iya, dan ruginya diperhitungkan dulu ya, nak ya. Jangan ambil keputusan gegabah ya, sayang ya. Iya, Miss. Terima kasih, Miss. Iya, sayang. Olah, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pentingan libur atau pentingan uang? Hah? Omong rek, pentingan libur atau pentingan uang? Saya pentingan uang, rek. Motor duiten aku soalnya. Mati. Halo. Jangan pakai handfree, jangan lihat live saya. Enggak, Miss, enggak lagi nonton live. Tapi kamu pakai speaker, nak? Enggak, Miss, udah pakai. Oke, kenapa sayang? Enggak, Miss, saya mau cerita ya. Sebelumnya mohon maaf, saya kan punya mantan suami di Indonesia. Halo, Ya, terus. Terus? Kamu jangan lihat live saya, sayang. di tahun Halo? setelah itu saya laporin ke Suaranya putus-putus, sayang. masa. Kok nggak percaya? Suaranya nggak jelas lagi, saya matikan ya. Suaranya putus-putus lan nggak jelas. Pengen iki dadi pendekar aku rek. Sing dikei tutup-tutup ireng kae lho. Ngono kae lho. Lek dadi medhi rek. Ngene iki kenane ditutup-tutupi ngono kae rek kayak film-filman ngono kae rek. Tak nggak film-filman ae aku. Yo, tau ora ora rek enek film-film ngono kae rek. Kok ninja? Apa ninja? Apa ninja?
Oke. Nenek sihir lo kok dadi nenek sihir iki piye to konsepmu ki rek? Aku pakai kayak gini terus tak kayak ireng-ireng kok dadi nenek sihir piye to? Kowe trelek ati trek kowe iki. Oh, wong ayu koyo ngene dadi nenek sihir. Dracin mis no. Aku ora percaya mbek anak-anak kuwi. Dracin ngapusian. Ayu koyo ngene kok. Ngene tak tutupi ngene. Ngono kae nyilum rono nyilum rene. Putri salju. Ayo lo Miss nah. Bagus Miss Butani. Pendekar kungfu, pendekar ular keket. Pesudan film Osin. Jadi bakul iwak. Oh, dadi tukang maton oh tra cangkemmu rek. Alah, the samurai. Arep maton jere. Pokok lek anakku ditakoki pendapat iki solusine iki bikin orang muntah getih karo kelakuanmu. Ora pati seneng aku mbek kelakuanmu kabeh. Mosok aku delokno nenek sihir nggih kenekan. Ayu semlohe bokong semok ngene kok delokno nenek sihir. Joko Kendil ngapa aku dadi Joko Kendil bareng iki? Tukang jamu, astagfirullahaladzim. Bakul jamu. Kungfu Panda, penjaga sabun, Sabin, Susana. Lah, mirip Osin mis lho. Raden Ajeng Yuni numpak sepur dadi wedeng. Alah telek le tak arek gak ono sport mentale malah jeblok mentalku. Gila aku, ora kata takok dapuramu moh. Sakarep-karepku. Kok takok arek gendeng anyaran. Boneka sawah, astagfirullahaladzim. Lah kok aku delokne boneka sawah. Kan ndek boneka sawah ngene. Ngene. Oh, jane dapuramu iki rek. Gak sopan-sopan blas make dadi boneka sawah lho rek. Arep tandur mis iya, tandure ndek luar negeri. Nandur apa? Kebajikan. Lah. Kowe ngerti apa kowe iki? Ora ngerti apa-apa kok kungfu panda barang to. Peh kok iso dadi vampir to? Alah, anak-anak ini diajak musyawarah gak iso. Wes to Mis, penting aku padamu ya wes. Budal tandur Mis. Domongi kok lek takok anakku. Dedekan manuk Mis, denden manuk Mis si buta dari gua hantu. Alah pokoknya takok di dapuramu iki rapati jelas. Hah? Moh. Takoki solusi di awakmu iki gasak Mis. Capile makku ilang mau colong Mis. Potonganmu iki lho. Pantes capile pakku ilang mau dijukuk Miss Unit gone Hongkong jere. Astagfirullahaladzim rek bakul jamu. Dalmaton Miss, nah berarti denden manuk. Barbie Miss. Oh dadi Barbie barang hadir Miss telat iki. Priman tobat iki gayane tok iki apik lambene tok nyileh to Miss. Nggo ngarit. Buruh tandur alas gih aku. Jangan sesekali nanya solusi pada anak-anak saya, bukannya solusi yang kamu dapat. Kowe malah didelodrok nih. Ada di wiro sableng barang, arek gendenge. Engkai solusi no, mosok solusi sing apik lah anak-anakku iki. Jelontrok nih wong ae. Dasarane bosok atimu ki rek. Hah? Pendekar Miss, apa celak-celuk ae? Sehat-sehat Miss jare Mbak Isna. Ya wes, rapopo sehat terus. Marai iling jaman semono Miss budal tandur. Pagi Miss sehat selalu, amin. Ya wes Miss pokoknya sehat selalu doaku ya. Jambaan nae Miss arep kukut tok yo Miss no. Iya rek jam 11 iki rek. Wayahe turu iki. Wes dikek ya, nyimak Miss. Pendekar mata sapi. Matamu kuwi rek pendekar mata sapi. Itu telek arek-arek iki rek. Diajak ngobrol ora kena blas gah. Oke, ini pembahasan yang serius ya teman-teman. Tadi sebelum terlupakan ya. Jadi sebenarnya ada satu masalah yang ingin saya sampaikan. Kalian sudah lihat Facebook saya yang saya upload pagi tadi. Ini serius ya. Ada salah satu mbak, saya tidak tahu situasi dan kondisinya seperti apa dan bagaimana. Saya lihat dalam videonya itu mbahnya itu nggak pentung. Nggak pentungi sapu pel-pelan ditutul-tutul nondik mbak gini-gini. Oh ini bukan Ninja Hattori ya. Iki orang nggak topi mau baik ini terus ditutul-tutul no. Nah sudah dilaporkan kepada
pada gitu. Lah terus habis itu ejene iki munggah ndek omahe arek kuwi karena paspornya kan disimpen ejene. Kuwi rumangsaku kudu ejen tapi calo. Terus ngancam anak tersebut mengatakan bahwa dia itu punya dekengan pusat. Nah, aku pengen nanya dekengan pusatnya dia itu sopo. Di zaman sosial media berani ngancam. Terus ngomong dekengannya pusat. Engko lek tak viral nong kok jari sulapan, saya benci. Tapi saya tidak percaya cerita mbaknya ini. Masa iya toh ejen iki mau wani ngomong dekengannya pusat. Ngerti maksudku dekengan pusat iki sapa? Paham apa ora ketiken dhewe lek kowe paham. Jadi itu ngancemnya bahwa saya itu kenal orang-orang. Di dalam itu saya itu yang punya kekuasaan. Bah, keren men rek. Ono ejen ngomong bahwa dekengan pusat iki wedi mbek ejen iki mau. Ya, paham? Paham? Paham kan sapa ya? Jadi masalah kontrak kerjane iki jarene iso dicekal. Wah, itu keren iki. Dekengan pusat iki sapa? Ya benar. Jadi ini saya masih mendapatkan informasi separuh-separuh, separuh benar, separuh gendeng. Jadi saya masih sepil sedikit-sedikit dulu. Apakah benar? Apakah benar ada dekengan pusat yang berani membela ejen yang notabene majikan tukang gepuki wong? Saya tidak percaya 100% dengan apa yang disampaikan oleh anak ini, tetapi dengan melihat video itu harusnya dikondisikan. Walaupun dekengan pusat ki mau, ya harusnya membela PMI jarene perlindungan. Enek perlindungane PMI. Lah mosok anake dipentungi karo wong Hongkong dijarno ae. Ya, ceritanya saya sepil tipis-tipis dulu. Nanti perkara penjelasannya seperti apa dan bagaimana kita update nih. Mosok dekengan pusat yo ora takok anake, wong anake yo wis ditelepon di dekengan pusat. Nah, ini dekengan pusat ini karena pegawainya baru, angel dideteksi ya. Angel golekane jarene. Wis laporan tapi gak direkenkan. Gak direkenkan itu bahasanya apa? Kita lihat aja perkembangannya dekengan pusat ini. Karena saya sudah nggak punya dekengan. Dekenganku boyokku dewe. Jadi saya nggak punya dekengan pusat, saya cuman menyiarkan saja kepada kalian semua bahwa ada ejen yang berani mengancam kepada TKW dan mengatakan kalau dia itu punya dekengan pusat. Nah, kita kawal aja, ya. Kita kawal apakah dekengan pusat itu akan membela ejen yang notabene memberikan intimidasi kepada TKW. Dan ejen ini mengatakan dengan setia, bersaksi bahwa dia itu kenal semua orang dekengan pusat. Dan dekengan pusat ki mau wedi karo wong iki mau, wong ejen iki mau. Pak Sakti kan? Di Hongkong. Dekengan pusat ki Hongkong. Ya, yang saya maksudkan Hongkong. Jadi ini akan saya ikuti perkembangannya aja ya. Saya spill tipis-tipis. Semoga kita bisa ngawal nih. Benarkah? Bahkan dia berani ngomong bahwa kenapa sekarang peraturan dekengan pusat itu harus membutuhkan 2 tanda tangan itu karena dia yang memberikan solusi pada dekengan pusat. Ora percaya aku masuk dekengan pusat wedi karo ejen. Gak percaya aku. Gak mungkin. Wes. Saya yakin 100% orang pusat itu tidak akan berteman sama ejen Razal. Nah. Tapi coba meneh. Aku tak nandur pari ae. Wes sementing tak sepil tipis-tipis, kalau tidak ditangani ya kita lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan. Ya sakarepe rek dilanjutkan piye. Ngerti? Kuwi wong sing koplak-koplak kuwi, sing delok teko layar ngguri, Pak Presidene kualik kuwi tak pongor raimu engko. Presidene ora kualik iku karena kamera belakang. Oh, cengkok kowe iki. Ya aku lek masang wis bener. Cuman kan layar belakang. Presidene kualik. Tak antemin diasmu kok ya. Kuwi ngono wis bener tapi kameramu sing malik. Kameraku sing malik. Sorry, salah ngomong. Ya wis bener kuwi kok iso fotone Pak Presiden kebalik lho. Tak antemin diasmu rene aku iki.
Rene, kok iso ke presidennya kualik. Yo karena layarnya cuma layar kamera ngarep. Tapuk cangkemmu kok. Pengeraimu engko ya. Ya masa aku ini goblok ku nang nemen-nemen. Tak tuak. Cengkok ora mari-mari iki lho. Lah wong ngene iki live. Kamera belakang. Jane Dian arek-arek iso kamera iso masang presidennya kualik. Rene nyawe iki. Terus iki ora ngerti apa-apa yo presidenku jare kualik rek. Ojo galak-galak to Miss ngali yo. Ora cocok iki gawe wong sing jantungan. Kok iso ngene jare galak. Pontok dasmu kok ya. Tutup ae lek ngono lek mau arani galak nesu aku wis ora kate ngonten-ngonten terus-terusan. Ngene jare galak. Serasa dimarahin makane ojo ndek sini. Kan saya sudah bilang konten saya itu hanya cocok bagi orang yang punya mental baja. Lek mentalmu kayak kerupuk, ngaliyo. Daripada kue tak bedil. Konten ini tidak sesuai. Ngalih. Halo. Iya, Mbak. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Suaramu atau Mbak? Suaramu jauh, Mbak. Suaramu jauh, sayang. Oke, Miss. Miss, Iya, sayang. saya mau nanya, Miss. Saya kan mau ke luar negeri. Terus? Terus kan saya tuh saya cari-cari di Facebook tapi kan bisa nggak ada yang bisa gitu ya. Terus juga kan bilang harus turun berat badan. Lah berat badanmu sak piro? 60 kilo, Miss. Ora sak ton ya iso, tapi kamu harus kurus dulu. Tinggimu piro? 157. Aduh, ya 90 ya kelemon, Nduk, nggo bokong ae. Angel. Iso ngurus apa ora? Udah berusaha, Miss, di sini udah intermitesi, udah segala macam udah aja. Nggak bisa, kamu harus tersiksa batin dan lahir. Itu baru bisa kurus. Sanggup nggak? Aku ono agent sing iso ngurusne awak. Mau, Miss. Soalnya dulu itu saya ada anak bobotnya 120, sekarang berubah menjadi 80. Tapi ya kuwi Mbak, mau naik turun tangga kayak militer itu sanggup nggak? Engko komplain berot-berot. Mau, Miss. Mau. Mau ya? Kamu umur berapa? 30, Miss. Umur 30 pasti yang belenduk-belenduk kan, Dok? Apa bener-bener saya nggak ngerti, Miss. Kamu orang mana? Orang Bandung, Miss. Orang Bandung nggak ngerti belenduk-belenduk. Apa namanya ya? Ular tangga di perut itu namanya apa? Oh, lemah, Miss. Oh, lemah. Aku kira ular tangga. Ya ular tangga lah. Wah, ngelmen. Kalau kecil itu masih ular tangga, kalau sudah gede itu ular naga, belut ular naga. Susah, Miss. Emang dari kecil kan gemuk. Enggak, soalnya karena gini loh. Saya tuh memang benar ada anak yang tapi nggak cepat loh, Dok. Kamu benar-benar mau nggak? Anaknya itu sekarang memang kurus, tapi siksaan luar dalam itu, Dok. Siksaan batin itu di PT saya itu. Jadi untuk membuang anakonda yang ada di perutmu itu memang harus disiksa dulu. Miss, jahat gitu anakonda. Loh, iya, kalau 90 ke atas itu anakonda, Dok. Jadi kalau di perut sudah lebih dari 90% itu 90 kilo itu anakonda. Iya, Miss, gak apa-apa aku dibilang anak apa aja. Miss, yang penting kan kerja, Miss. Iya, bukan cuma kerja, tapi orang Hongkong tuh nggak suka gendut, Dok. Miss Yuni gendut sedikit aja udah dikomenin seluruh dunia. Jadi Miss Yuni cuma stabil-stabil kayak gini aja.
Mungkin Miss Yuni ngajak kamu bercanda ngomongin anaconda, anak ular. Tapi sebenarnya untuk itu kamu siap nggak? Karena saya tidak ingin kamu masuk PT nanti, ternyata berat, Miss. Karena PT saya itu paling kejam, paling berat. Mau, Miss. Mau ya? Mau. Bener ya? Bener, Miss. Oke, diet di situ itu memang terbukti anak yang pendek aja bisa cari majikan. Yang penting nurut. Nggak tahu kenapa. Terus habis itu yang gendut itu bisa kurus banget. Ya Tuhan, dia bilang, Miss, aku itu benci banget sama PT-ku. Tapi karena PT-ku bisa membuat aku kurus, ya udahlah aku tenang di sini. Diteriak-teriakin juga siap, Dok. Iya. Yo wes, udah tak kasih nomornya PT, hubungi PT sekarang ya sayang ya. Iya, makasih ya, Miss. Yo, siap. Miss. Yo, terima kasih. I love you. Bye-bye. Halo. Halo, Mm-mm. ini Miss Yuni atau admin ya? Saya sendiri, Mbak. Oh, Miss Yuni, Mm-mm. ini tadi saya WA admin, saya tanya, mau ganti status merit jadi bercerai, Miss. Buat apa? Mau ganti status, Miss. Ngerti? Ganti status di mana? Kemana? Buat apa? Rencana mau nikah, Miss. Mau nikah? Tahun depan. Status kapan finishmu? Ganti statusnya di mana? Maksudnya gak paham saya. Ganti statusnya di mana? Kan status kan ini masih menikah, Miss, di data saya. Nah, otomatis kan kalau saya mau daftar kan status harus saya rubah dulu, Miss. Gini loh, status di mana? Di Indonesia kah? Di Hong Kong kah? Status di Hong Kong. Di Hong Kong. Kan data kan online, Miss. Kan saya kan belum finish kontrak. Tahu dari mana kalau kamu sudah menikah atau tidak? Saya enggak, Miss. Saya kan udah menikah. Ngerti? Maksudnya statusnya itu kamu tahu dari mana kalau kamu statusnya menikah? Baru bercerai, Miss. Oh, kamu itu baru bercerai. Gitu. Oh, rondo anyaran. Oh, rondo kempling menikah sama orang Hong Kong. Belum nikah tahun depan, Miss. Oh, janda baru. Astagfirullahaladzim. Yo ra iso digenti statusmu piye lek genti lek awakmu urung rabi. Oh, bukannya kalau menikah statusnya kan mesti menikah gitu, Miss. Jadi harus Yo ora no, konsepnya nggak gitu. Konsepnya adalah kalau kamu mau menikah, status ini baru bisa ganti, sayang, kan ada surat cerainya nanti. Iya, Miss. Lah saiki masa di imigrasi elek gantian statusku lek dadi janda lek. Yo ora kena, Bro. Oh, gitu, Miss. Kecuali kamu finish kontrak, habis itu di KUPAE di 988A ini ditulis Iya. cerai hidup, itu baru bisa. Jadi 2 tahun sekali ganti status. Nek kamu posisinya masih baru, terus habis itu bojonya juga baru cerai, pacarnya baru dapet, ya ora iso golek status ngono kuwi, Nak. Berarti status nggak perlu diganti ya, Miss? Nggak perlu, tapi saat kamu mau nikah di daftar pernikahan itu akan tertulis bahwa kamu itu masih memiliki suami. Nah, harus di-approve dengan cara surat cerai. Baru dimasukkan dalam proses pernikahan. Ini Markona iki rondo anyar gatel ae pengin rabi. Miss, maaf, Miss. Enggak apa-apa, wis ora usah diambil hati Miss Yuni lek ngomong tre rada gendeng kok. Kalau misal Miss nggak tahu Miss berkenan atau enggak. Misal saya suruh Miss Yuni nanti ngurus visanya. Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Ngurus visa itu mudah. Ora usah bayar, kamu nanti tak ajarin. Miss Yuni ki los. Nggak perlu bayar Miss Yuni. Nggak perlu. Kalau Oh, ini jawab macam-macam tak aku pentong dasmu engko yo. Nggak apa-apa. Boleh. Selagi Miss Yuni ada di Hong Kong, kalau enggak nyuruh Koko Thomas juga boleh. alhamdulillah
Miss Yuni ki los bebas. Miss Yuni ki los. Heeh. Oke. Wis dadi saksi nikah, cek kongkon ngurusne surate, kuwi jenenge nglamak. Makono. Aduh, Gusti Pangeran. Ya wes, ada yang lain lagi? Kami Ya. Oke, I love you. Bye-bye. Ya karena memang saya itu lost doll ya teman-teman. Yang penting jangan baperan aja sih sama saya. Kadang-kadang itu saya nyindir orang, yang saya sindir orangnya nggak terasa, yang nggak disindir nggak status ngelok-ngeloknya aku kadang-kadang kayak gitu guyu. Tak sepil jenenge iki sing jenenge Yuni iki yo oke. Jadi ya repot saya itu. Alah lost doll, saya itu ngomong apa adanya, nggak suka di skip. Konten saya nggak cocok buat kamu. Iya kan banyak konten kok di luar sana, bukan saya saja kok. Follower saya cuma berapa? 220.000 orang aja. Iya kan? Nggak banyak. Oh followernya ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 12 juta. Ya follow mereka. Konten saya itu tidak perlu di follow. Yang penting jangan sampai apes. Nah, wes. Ya berat. Marahmu semangatmu telek garing, we gayamu tok. Kalau yang Miss Yuni ngamuk-ngamuk tenan nesu. Tanganku gatel iki apa entuk duit apa ngeplak uang ya. Wes itu aja ya teman-teman untuk saat ini. Next mungkin kita akan bertemu lagi, berbicara lagi tentang banyak hal. Cuman pesan saya satu, jika kamu merantau di luar negeri jangan lupakan orang-orang yang ada di Indonesia. Cintai mereka apa adanya dan semangat lakukan yang terbaik versi kalian. Dan tidak ada seorang perempuan pun yang ingin meninggalkan keluarganya hanya untuk mengais rezeki di negeri orang. Dan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, saya ingatkan sekali lagi, gak ada siapapun yang ingin merantau di luar negeri lebih dari 3 tahun. Mereka maunya merantau 1 tahun bisa pulang, Pak. Tapi berhubung ekonomi yang mendesak dan kebutuhan yang mendesak, kami tetap bertahan di negeri orang. Mungkin